Solat subuh nan awak lakukan ko Bapak Ibu, aku lah bebas awak dari sifat munafik. Sifat munafik lah bebas. Orang yang rajin solat subuh itulah bebas dari sifat munafik. Inna athqala salatin 'alal munafiq salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya solat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah solat isya dan solat subuh berjamaah. Balik mana orang munafik, balik mana nak maduk hati subuh dah Pak Ibu. Sementara Pak Ibu lasu saja nak. Apa Ibu lasu saja. Dari rumah bara jauh ke situ, ada yang jo motor, ada yang jo kan. Lasu saja kamu saji jami awak. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah yang taat kepadanya, kita telah melaksanakan solat subuh berjamaah. Semoga kita semua istiqomah berjamaah sampai akhir hayat. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana biasa, sejenak mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk melantunkan salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah, senang banati sajuk bana kiro-kiro setelah melantunkan salawat kepada baginda Nabi. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa ibu, le sehat sedaya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu begitu, sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah. Kalau ada yang sakit di antara awak, mudah-mudahan capek sehat. Kalau ada di antara awak yang banyak utang, mudah-mudahan capek lunas. Itu doa yang dibaca oleh Imam Wak tadi. Waktu berdoa tadi kan ada salah satu doa untuk capek lunas utang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu Imam Wak tiap subuh itu terangar dan baca. Berarti banyak jamaah yang berhutang. Mudah-mudahan dilunasi oleh Allah. Amin. Ibu bapa rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 18 menjadi tema tausiah kita pada subuh ini. Dan kami yakin ayat ini sering kita dengar disampaikan oleh para mubaligh, para dai, para ustaz. Inilah ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Orang-orang yang mau datang ke masjid. Ada Bapak Ibu istilah jamaah masjid, ada jamaah solat. Beda jamaah masjid dan jamaah solat. Kalau jamaah solat, sudah solatnya pulang. Bahkan tidak perlu ke bersalam-salam, tidak perlu ke kenal-kenal jurang, tidak perlu ke akrab-akrab jo jamaah yang lain. Sudah solat pulang, sudah solat pulang. Kapan perlu gaya agak berpaham seketik, berjalan mana kuat, jo mana berpaham mana tu, berjalan mana kuat mencaliak ke tak kiri kanan tu. Siap mana aku, assalamualaikum, tu sudah pulang, tu sudah datang lah dia, tu sudah semuanya pulang lah dia. Tak kenal mengenal. Itu namanya jamaah solat. Tapi kalau jamaah musaji, di samping ini solat ke musaji, ini saling akrab, saling dakik, menjaga ukhuwah Islam, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga silaturahmi. Itu yang beda jamaah solat dan jamaah musaji. Lepas ibu dangan kau. Di mana tak awak apakah sekedar jamaah solat, apakah sekedar jamaah musaji. Dan jamaah solat tadi itu tak peduli ke dah, sudah semuanya pulang. Sudah semuanya pulang ni, nak ada pikiran ke musaji ke sialah. Di mana pun yang tinggal, di komplek, di kampung atau di mana musaji yang tampilnya solat tu. Tak ada pikiran musaji seperti Allah ada. Memang sekedar menumpang sembahyang saja. Itu cara apanya. Tapi Bapak Ibu, apabila kita lihat ayat ini, innama ya'muru masajidallah. Apa beda innama jo inna? Kalau inna sesungguhnya, kalau innama hanya sanya, sesungguhnya hanya sanya, cara waknya yo sabanai ko urangnya ndak ada lain le doa. Nah, yo sabanai ko tiba di barang iko barangan asliya nan lain tak doro. Tiba di orang yo sabanai ko orang yang mau memakmurkan masjid. Yo sabanai ko nak do nan lain. Nyo ado Bapak Ibu rahimakumullah kelompok manusia
di dalam Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah, kan ada 3 kelompok manusia Allah sebutkan. Itu sepanjang hayat kabas robok dia waktunya. Dan pertama kelompok orang yang beriman. Dan kedua kelompok orang kafir. Dan ketiga kelompok orang munafik. Oh, celilah Al-Baqarah di awal-awal, pertama orang beriman yang kelompokkan ya Allah, keurangnya. Dan kedua orang kafir kurangnya, dan ketiga orang munafik. Tapi dalam surat At-Taubah ayat 18, orang-orang yang hanya mau memakmurkan masjid, pertama itu adalah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada. Dan masuk ke musajid ko memang orang beriman saja Bapak Ibu. Dan kamu mikirkan musajid ko memang orang beriman saja. Yang kamu makmurkan, menghidupkan masjid dengan kajian-kajian keislaman, memikian Islam masa depan ko memang hanya orang beriman Bapak Ibu. Selain orang beriman ko tidak bisa ke, tidak akan pernah. Orang kafir justru Bapak Ibu akan menghancurkan Islam. Takkah mungkin orang kafir yang tadi itu akan memikirkan agama orang. Takkah mungkin orang munafik akan memikirkan agama orang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang beriman inilah yang hanya memikirkan masjid, memikirkan kemajuan masjid. Karena Ibu Bapak rahimakumullah, masjid bukan saja tempat solat. Jangan disangka musajid itu tempat solat saya. Musajid ko adalah tempat, di samping tempat ibadah juga menjadi tempat untuk mempersatukan umat Islam, membangun peradaban Islam. Di musajid ko. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beruntunglah kita dikelompokkan oleh Allah menjadi orang-orang beriman. Solat subuh nan awak lakukan ko Bapak Ibu, aku lah bebas awak dari sifat munafik. Sifat munafik lah bebas. Orang yang rajin solat subuh itulah bebas dari sifat munafik. Inna athqala salatin 'alal munafiq salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya solat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah solat isya dan solat subuh berjamaah. Balik mana orang munafik, balik mana nak maduk hati subuh dah Pak Ibu. Sementara Pak Ibu lasu saja nak. Apa Ibu lasu saja dari rumah bara jauh ke siko, ada yang jo motor, ada yang jo kan. Lasu saja kamu saji jami' awak kan. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah. Jadi hanya saja orang yang memakmurkan masjid, yang meramaikan masjid, yang menghidupkan suasana masjid adalah hanya orang yang beriman. Selain orang beriman akan ada. Jangan apa Ibu arok lo selain orang beriman kama mikirkan musajid. Tak ada terus, tak ada cerita itu. Tak ada cerita. Ambo ingin kaji lepas Ibu. Orang beriman, orang kafir, orang munafik. Apa dah itu? Berjalan, ulang beliau. Orang beriman ibarat warna-warna putih. Orang kafir ibarat warna-warna hitam. Orang munafik ibarat warna abu-abu. Abu-abu. Nyo masuk ke siko bisa ya mah, nyo masuk ke siko bisa ya mah. Turang munafik. Joker bana, ya kan? Bisa masuk kelompok orang beriman, bisa masuk orang kafir. Aturan munafik ikut apa yang berbahaya. Lebih babayo orang munafik daripada orang kafir. Ini masuk ke dalam kelompok. Ini masuk lo satu berjamaah. Ini bergabung lo Jawa, tapi tiba di luarnya bergabung lo jenis lain mah. Itu nabayo itulah mengguntiang dalam lipatan, telunjuk luri kelengkiang bakai musuh dalam selimut, lain di mulut, lain di hati. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang hanya memakmurkan masjid adalah wal yaumil akhir,
orang yang beriman, orang yang percaya kepada hari akhir. Mukasinya orang yang lai percaya duit kamati. Orang yang lai mado artinya kamu saji adalah orang yang lai percaya duit kamati. Kalau ndak datang kamu saji berarti ndak percaya duit kamati. Ada akhirat sesudah dunia. Itu yang kamu saji itu. Bukan percaya ke mati sudah percaya ke hari akhir. Orang kini tak percaya kan Bapak Ibu? Banyak tak percaya ke ada azab kubur, ada hari akhir percaya. Kalau percayanya datanglah kamu saji. Kau dicari wajah mah kulit malah keripui. Kau uban malah tumbuh cie-cie. Ya kan? Tapi angok sana bakarian lah ya. Angok karya lah. Ndak yo datang kamu datang kamu saji tu. Nua karya angok le. Gaya cuma nak mudo je lah tu. Bagalang-galang basis kau le. Bakapo je lah. Cuma nak mudo basara wale pis je le. Ya kan? Bakarian juga angok bakacamata hitam je lah. Ya kan? Jubana cupareman gaya. Uban lah banyak. Ndak datang kamu saji. Nyo karen juga angok le. Cubalah lawan malaikat maut tu Bapak Ibu. Ambo mencari Bapak Ibu sahebat-hebatnya dokter, sahebat sagadang-gadangnya dukun, setinggi-tinggi ilmu dukun mati tempat ambo. Ya kan? Pano gaya ko dukun gadang pano ko preman gadang mati yo. Yo bana ndak seti alam malaikat maut ko ro. Ndak sagan-sagannya jadi dukun gadang Pak. Ndak sagan-sagannya preman gadang no. Aduh celik anak badan tinggi semampai tato sebalik gaya co singo tapi mati mbak moy. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang hanya mau datang ke masjid, orang yang percaya duit kamati. Untuk itu Bapak Ibu diulang-ulang nasihat orang tua wak balik. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harato nanti tinggal dibagi orang. Maka apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Karena ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat tempat menerima balasan apa yang kita lakukan. Itu makanya Bapak Ibu kecil Nabi, orang beriman yang cerdas, bukan orang beriman yang tinggi pendidikannya Pak. Orang beriman S1, S2, S3, nah itu orang beriman yang cerdas doh. Nan tinggi sekolahnya dah itu doh. Orang beriman yang cerdas, orang yang menyiapkan diri untuk hari esok itu cerdas. Yo bananyo pinte sebelum nanyui, yo bananyo bakalime sebelum nabi. Ingat sebelum kanai. Itu orang beriman tu. Tapi kalau seandainya tali-tali ijuk-ijuk kini isu-isu di matumbuh di senan di siangi, itu enggak tu. Orang beriman tu jauh jangkauannya masa depan kehidupan akhirat. Lalu bobo enggak. Kemudian berikut adalah wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang mau memakmurkan masjid, yaitu yang mendirikan solat, menunaikan zakat. Ada nak orang kamu sajiku selain untuk solat niatnya? Lai. Ya kan? Contohnya niatnya kamu saji memang biar terompa, itu contohnya. Ya kan? Ada tekanan apa Ibu? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya kan? Itu nyomalan tu. Ayolah nyombiak dan lancar-lancar, tinggalan tinggalan buruk. Jadi niat orang ada yang seperti itu. Dan orang yang memakmurkan masjid niatnya hanya untuk solat, ya, solat, beribadah. Dan hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang Bapak Ibu kayu bananya banyak bana pitie la cukup sanisab untuk berzakat, tapi nyo ndak rajin ke surau do, ndak kamu ke mengeluarkan zakat do. Orang yang mengeluarkan zakat ke orang yang rajin ke surau tu Orang yang lain mau memakmurkan masjid,
Banyak mana pitio tapi nak ada ka surau ke dak, nak ada ba ibadah itu, dak ka mengeluar zakat Bapak Ibu. Lai tahu Pak Ibu berapa potensi zakat di Indonesia? Potensi zakat di Indonesia lebih 350 triliun potensi zakat. Mukasih potensi zakat tu, kalau seluruh orang Islam di Indonesia kau membayar zakat, tak kumpulah di Basnas itu 350 triliun. Banyak betul. Tapi yang lain jujur membayar zakat, orang Islam nak taat tu yang membayar zakat tu, tak sampai tak kumpul 30 triliun Bapak. Banyak nendak membayar daripada membayar batu sebab ini nak masuk dalam kelompok suri atau baik lapan balik. Orang-orang yang mau membangun masjid, memakmurkan masjid, yakni orang yang mengeluarkan zakat. Sebenarnya Pak Ibu, janganlah Pak Ibu, indak perlu ada dana bansos, indak perlu ada dana PKH, indak perlu ada dana PIP, indak perlu ada dana KIP. Kalau jujur seorang Islam kau bayar zakat saudara, jopiti zakat saya selesai kemiskinan di Indonesia. Selesai itu. Jopiti zakat saja, tak ada orang mensek dah tu. Tapi dia tak jujur membayar zakat. Ada nak orang Islam tak jujur bayar zakat lain. Contohnya lapati bayar zakat nyo bali amplop na 500 itu ke 10 buah tu nyisi piti 50.000 tu nyo bagi-bagian ke piti zakat sudah tu atau nyo bali ken saruang gak sakodi ken saruang gak duduk gak sakodi jika sela bayar zakat ko ken saruang zakat tu ndak jujur bayar zakat. Nak jujur bayar zakat tu baca roe ambil pena ambil karate dicatat arat tuawak barasa dolah ya kan barasa dolah barata kumpua bara barasia tak kumpua sekian ratus juta keluarkan 2,5%. Dibagi itu dimainkan pena itu dicatat mana di jo kalkulator metong ndak dia agak-agak doh ni orang bayar zakat ni agak-agak sebab ya sekian ambil salah beli amplop kat 10 buah lah lagi 50,000 seorang kau pergi zakat. Ini tak pakai itu betul zakat doh ambil karate ambil pena ambil kalkulator dicatat dikeluarkan 2,5%. Kalau jujur tak itu dah Islam bayar zakat ndak ada pengemis dia. Tak perlu dana PKH, tak perlu dana bansos, PIP, KIP, tak perlu dia. Tapi dia tak jujur bayar zakat. Maka kota mana Bapak Ibu kau? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang-orang yang hanya mau memakmurkan masjid. Kalau jujur itu Islam koma, itu agama Bapak Ibu. Jopi zakat sih itu agama koma, maju musajid koma. Tambah rami jemaah itu. Walam yakhsha illallah. Berikutnya orang yang hanya mau memakmurkan masjid ko, inyo ndak katakui kanan lain kecuali kepada Allah. Ndak takui ci Allah do, nanyo takui kan Allah sama to saja Bapak Ibu. Ndak ada na lain do. Na lain ko ketik saja Allah. Ko Bapak Ibu ko ndak takui ke ada begal dari rumah ke situ nak. Dari rumah ke situ pada jauh ko kini Padang Pariaman kan kota Padang kan banyak begal lah Pak. Begal, geng motor, tawuran. Bocok mana serbuk rumah tu? Acok mana penceramah subuh ko tawuran anak-anak ko. Anda donya takui celah no. Bapak nak kasih kau nak takui ke dingin do, nak takui ke masuk bandar do. Kan ada berjalan dari rumah tadi nak. Ada apa center bagai. Nak takui ko lewat ke ular banyak. Banyak nak takui di ular do. Nak takui masuk bandar do. Nak takui dingin pagi ko do. Yang ditakutkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Bapak Ibu yang memakmurkan masjid. Nah, ada lain le do. Iko orangnya tu innama tu mukasi yo sabana iko senyo ndak ada lain itu Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita takutkan di muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lebih memantapkan, silakan Bapak Ibu lihat surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18.
Inilah yang dapat kita sampaikan. Dek siang na bawa katu, malam na bajangku, Rasul cibori katunya. Izin dak mau rak selo. Billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.